Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut dengan KAA adalah konferensi yang diawali dengan dilaksanakannya konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada tanggal 28 hingga 31 Desember. Konferensi ini diadakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Mereka menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan non-blok. GNB adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara. GNB bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan, dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Indonesia diberi wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT ex-GNB yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Poin ketiga, pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United National Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian atau PBB. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian atau PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959, di mana Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia, baik isinya, sekitarnya, dan sekelilingnya, dan termasuk ke dalam laut kepulauan menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda ini ada, Indonesia mengacu pada ordonansi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh sekelilingnya, yaitu setiap pulau hanya memiliki 3 mil dari garis yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil, laut diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi di Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh dunia. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Apa aja sih dampak yang terjadi bagi Indonesia akibat terjadinya Perang Dingin? Yang pertama yaitu penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu, pemerintahan Indonesia mengarahkan pandangan politiknya terhadap negara yang berhaluan komunis. Yang kedua yaitu pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh, yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara Blok Timur. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Dan yang keempat yaitu munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu bergantung kepada barang-barang impor.